Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, walaupun tidak jadi seperti ramai-ramai yang diperkirakan dari awal. Hanya ini sifatnya keluarga dan teman dekat, itu aja. Cukup hikmat Pak Haji? Cukup hikmat, cukup memuaskan kami selaku tuan rumah dan sebagai ahli bait ya, cukuplah. Pak Haji, memaknainya seperti apa di hari mengenang Anissa dan almarhum? Udah Memaknai 100 hari almarhum Pak Haji. Ya, seperti cerita-cerita saya sebelumnya bahwa kami kan masih sangat berduka ya, masih sangat berduka. Jadi yang bisa kami perbuat tentu hanya memanjatkan doa. Jadi kami sifatnya keluarga, saya, papanya dan mamanya selalu berdoa untuk anak ini. Tentu kami ingin juga sekali-sekali berdoa secara bersama-sama. Maka momennya tentu yang pertama 40 hari, yang selanjutnya tentu 100 hari. Nah, ini adalah momennya 100 hari kami memanggil keluarga besar sifatnya untuk meminta doa dan agar apa yang menjadi keinginan yang terasa dalam pikiran kami itu sama-sama memohon kepada Tuhan agar sekiranya anak dan menantu kami itu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan isi doa kami tadi gitu. Pak Haji, melihat tadi siang kan ada sempat demo di makam itu gimana tanggapan aksi damai? Ya, gimana ya tanggapan saya? Saya merasa merasa termotivasi, saya merasa terdorong, saya bahwa apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya pertahankan ini sesuailah dengan dengan keinginan ataupun tidak menyalahi aturan menurut saya. Semangat secara agama dalam mempertahankan agar anak saya tidak terpisah dengan istrinya itu rupanya mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Nah, terbukti pada hari ini ada yang demo agar makam jangan dibongkar, jangan dipindahkan. Itu sangat memotivasi saya dan sangat mensupport saya. Dan terima kasih kepada mereka yang telah memberi dukungan dan telah artinya membentengi ya, mensupport kami itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada mereka semua. Mungkin ada juga tambahan dari kami tim kuasa hukum dari Pak Faisal dan keluarga untuk mengenai rencana pemindahan makam. Pada intinya kami kuasa hukum akan mempertahankan hak-hak dari klien kami, ya kan. Kami akan membela, pokoknya segala sesuatu akan kami pertahankan. Dalam artian di sini kami tidak setuju adanya dengan pemindahan makam tersebut. Kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Pak Haji merasa sedih nggak sih, maksudnya udah 100 hari tapi tetap aja maksudnya ingin dipindahin gitu makamnya Pak Haji? Dari pihak keluarga setiap ada pengajian peringatan itu selalu hal itu yang dibahas Pak Haji? Iya, saya sangat sedih ya. Kenapa kita harus itu juga lagi, bongkar makam juga lagi kan? Alangkah baiknya kita memikirkan bagaimana makam ini kita renovasi agar sebaik mungkin, seindah mungkin. Saya maunya begitu, tapi ternyata angin masih berhembus juga, ingin membongkar makam, ya, ingin memindahkan makam, sehingga saya sendiri dan keluarga saya memang terus terang saja tidaklah tenang mendengar berita ini. Terganggu pikiran kami, terganggu keinginan saya atau keluarga saya untuk saya ingin sekarang nih merenovasi makam itu secara baik, ingin mengasih keramik lah, apalah segala macam agar terlihat seindah mungkin. Namun karena gangguan daripada berita-berita yang berhembus ini tidak bikin kami tidak tenang. Pak Haji, Haji ini kan 100 hari Pak Haji. Kapan rencana mau makam diperbaiki Pak Haji? Ya, kalau sudah tenang, sudah nyaman, sudah jelas, ya saya akan renovasi makam. Tapi Pak Haji ada komunikasi lagi nggak sih terkait dengan rencana renovasi ini kan masih agak sedikit berseberangan ya dengan keluarga Pak Dodi yang ingin memindahkan, sementara keluarga Pak Haji ingin merenovasi. Nah, itu ada ingin pertemuan lagi nggak sih untuk membicarakan hal ini? Sepertinya enggak lagi. Sepertinya enggak, karena terlalu jauh berbeda paham kita. Jadi semakin melebar juga, saya sudah ingin tenang saya dari persoalan ini.
dan saya ingin fokus juga saya bagaimana ya tentu usaha saya ya agar saya fokus untuk menjalankan usaha saya, terus mengurus anak-anak saya yang lain. Jadi kalau ini juga pecah pikiran saya, sangat mengganggu bagi saya sebenarnya. Ya, namun saya tidak bisa menghindar. Tentu saya dengan pengacara saya tentu harus menuntaskan dan mengikuti alur daripada cerita ini kan gitu ya. Ya itu. Pak Haji, Sesuai dengan hukum yang berlaku. ya. Pak Haji, hidup kan terus berjalan ya Pak Haji. Kesedihan pasti akan selalu ada, tapi akan ada hal-hal yang tetap dijalani. Sama seperti Fuji sama Fadli juga, yang mungkin ada hikmah di balik ini semua. Fuji dan Fadli juga jadi lebih dikenal masyarakat banyak gitu Pak Haji. Pak Haji sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, saya tidak memungkiri apa yang Mbak kamu sampaikan itu, saya tidak memungkiri. Memang di balik duka yang sangat mendalam ini tentu ada juga suatu kegembiraan tersendiri ya. Hikmah. Hikmahnya. Artinya diantaranya anak-anak saya tentu dikenal, dan saya sendiri dengan keluarga juga dikenal. Tentu ada juga efek positif negatifnya di situ. Jadi segi baiknya terkenalnya tentu ada juga, segi negatifnya tentu ada juga. Namun kami sampai sejauh ini tentu mengambil hikmah baiknya agar kami merasa terhibur juga, merasa gembira juga, agar bisa mengurangi beban pikiran dan don yang yang ada di hati kami ini dalam rangka kepergian anak kami ini. Jadi kami selalu beranggapan positif. Namun kami berharap cukuplah sampai di sini perdebatan masalah pemindahan makam, masalah tes DNA atau apalah namanya, udahlah cukuplah. Kita kalau umpamanya ya berjalan sidang ya kita ikutilah aturan pemerintah. Ya begitu Bang. Iya. Ya, jadi bagaimana nanti keputusan pihak pengadilan, nah itulah yang akan kita terima. Pak Haji akan cukup indah kalau ketika bersama Pak Dodi melaksanakan pembacaan doa dan yasinan malam ini bersama seperti itu. Ada terpikir menjalankan hari-hari 100 hari ini? Sebenarnya dari awal saya kepinginnya seperti itu ya, seperti itu. Tetapi setelah saya pelajari, setelah saya membaca ya, dan kemudian membuka-buka YouTube segala macam ya, sepertinya untuk hal itu untuk saat sekarang agak sulit ya sepertinya. Kenapa saya katakan sulit? Kalau istilahnya kalau di kampung saya ya mungkin di mana saja ya, kita selalu sebelum berdoa kan memaafkan kesalahan dan terlebih dahulu. Nah, kalau belum ada kita saling memaafkan, rasanya kurang khidmat kita untuk berdoa. Nah, jadi memang harus dituntaskan dulu persoalan yang ada. Setelah tuntas persoalan yang ada, hal seperti itu tidak tertutup kemungkinan suatu saat akan terjadi. Tetapi tentu dituntaskan dulu persoalan di mana persoalan ini nyangkutnya, di mana persoalan ini tidak terselesaikan, ya kita selesaikan dulu. Setelah itu nanti mungkin kita bisa berbarengan ya. Pak Haji, sudah 100 hari semenjak kepergian almarhum gitu. Ada nggak sih Pak Haji, maksudnya keinginan Pak Haji untuk duduk bareng bicara untuk menuntaskan semuanya gitu? Setelah 100 hari. Sejak dari awal kan kepingin saya kan seperti itu banget. Sebelum persoalan ini selalu lebar, ingin. Bahkan belum lama ini pihak pengadilan pun memberi waktu 2 minggu, dan saya menambah 2 minggu lagi agar ada duduk bareng itu. Tetapi hal itu tidaklah tercipta. Dan dulu juga pernah beberapa orang yang sudah menemui saya berniat seperti itu, orang-orang yang menurut saya berkompeten dalam mengurus itu dan ada kemampuannya. Tapi namun semuanya itu mental di tengah jalan. Entah kenapa saya juga tidak tahu. Maka tentu kita selaku selaku manusia ya tentu berpikir juga ya, ini berarti sudah tidak bisa lagi. Tentu begitu pikiran saya ya. Makanya saya juga sudah mulai merapatkan pintu saya. Dari terakhir maksudnya di minggu ini atau bulan ini, Pak Haji atau kuasa hukum sempat berhubungan dengan pihak sebelah? Kalau kuasa hukum ada berhubungan, tapi saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya lakukan. Kemudian bagi saya, karena untuk persoalan ini mungkin tinggal 2 bulan atau sebulan setengah lagi sidang,
itu akan putus. Jadi daripada tumbuh lagi persoalan baru, tunggu aja lah 1,5 bulan lagi. Insya Allah mudah-mudahan jelas kemana arahnya segalanya.